Ciri perumahan syariah atau hunian Islami terintegrasi setidaknya ada 3. Yang pertama adalah transaksinya sesuai syariah. Yang kedua adalah fasilitas perumahannya. Yang ketiga dari sudut pandang atau dari program-program yang ada di perumahan tersebut. Yang pertama terkait transaksinya sesuai syariat, itu adalah misal akad yang digunakannya, ya, itu tidak kemudian mengandung perjanjian denda ketika keterlambatan pembayaran. Misalnya ada yang mengambil fasilitas kredit, itu tidak didenda. Kemudian masih dalam konteks akad yang sesuai syariat, misal akadnya ini jual beli, maka pada saat terjadi force majeure, misalnya dari pemilik rumah atau pembeli rumah tersebut di satu waktu tidak bisa melanjutkan pembayaran kreditnya, maka tidak disita, tapi kemudian dicarikan solusi yang lain terkait hutangnya. Karena sejatinya rumah tersebut ketika terjadi akad maka sudah berpindah, karena akadnya clear, akad jual beli, bukan akad jual beli atau akad sewa beli, bukan, gitu ya. Nah, itu dari sisi transaksi. Yang kedua, dari sisi fasilitas. Ciri perumahan syariah atau hunian Islami terintegrasi, dari fasilitasnya itu kemudian dilengkapi dengan apa? Masjid besar, kemudian ada sekolah Islam karena terintegrasi pendidikan, kemudian bisa jadi ada pesantren, kemudian ada fasilitas-fasilitas penunjang kesolehan lainnya, misalnya ada olahraga sunnah seperti berkuda, kemudian memanah, ya. Kemudian juga ada area komersil, ya. Area komersil berupa tempat-tempat perbelanjaan, ya. Kemudian juga ada sport center dan lain-lain. Tapi intinya semua fasilitas tersebut adalah fasilitas yang menunjang kesehatan fisik, kesehatan psikis, dan kemudian juga kesehatan spiritual untuk setiap keluarga yang ada di perumahan. Yang ketiga, itu adalah ciri perumahan syariah atau hunian Islami terintegrasi adalah program-program yang mengisi, ya, di perumahan tersebut. Maksudnya apa? Ini adalah diadakannya program-program kajian sesuai dengan kebutuhan dari setiap anggota keluarga di dalam perumahan tersebut. Misal, kajian atau pengajian belajar Al-Quran untuk anak, kemudian juga kajian belajar Al-Quran dan lain-lain untuk ibu, kemudian juga untuk ayah, kemudian kajian parenting, bahasa Arab, dan lain-lain, itu kemudian juga diselenggarakan atau diadakan di perumahan, dan itu ditanggung-jawabi atau dipusatkan di masjid oleh takmir masjid, gitu ya, oleh para ustadz yang kemudian kita siapkan untuk menjadi fasilitas khusus, ya, menjadi servis khusus dari manajemen perumahan ini kepada keluarga muslim yang kemudian membeli unit rumah atau menghuni unit rumah yang ada di dalam perumahan ini. Setidaknya ada 3 tadi, ya, ciri perumahan syariah atau hunian Islami terintegrasi dari sisi transaksinya syariah sesuai syariat, kemudian fasilitasnya penunjang kesolehan, dan kemudian program-program kajian yang terstruktur, kajian umum, kajian khusus, gitu ya, sehingga insya Allah siapapun yang ada di perumahan ini punya niat baik untuk lebih baik, untuk menjadi untuk bisa menjadi person atau individu yang lebih baik, pun juga keluarga yang lebih baik, terutama bisa mendidik anak-anak, menyiapkan lingkungan juga yang baik, serta pendidikan yang baik untuk anak-anak, ada semuanya di dalam satu perumahan ini. Demikian.